Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Karena pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Dan kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Pimpin hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Bapa yang baik. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Yesus bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari yang baru. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengawali hari dengan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak pagi hari ini kita untuk membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat di aplikasi saya ayat yang ke-12. Ya. Mazmur 51 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Menarik saudara ayat ini, kalau kita baca secara keseluruhan, ya, ini sebetulnya berbicara tentang pengakuan dosa dari Daud setelah dihampiri oleh Nabi Nathan, karena Nabi Nathan mengungkapkan bahwa Tuhan tahu apa yang kau lakukan dengan Batsheba. Ada sebuah, saya pakai bahasa saya ya, kemauan Daud untuk menanggalkan segala egonya. Daud berubah menjadi pribadi yang tidak egosentris. Aku. Dan kita bisa pelajari hal ini. Harusnya dia berhak untuk egosentris karena dia raja. Dan tidak aneh kalau raja itu egosentris karena raja adalah raja. Raja adalah pemimpin. Raja berhak, berkuasa, bisa melakukan apa saja yang dia mau. Tapi kita lihat di sini. Orang yang kenal Tuhan, dia akan tunduk, termasuk egonya, kepada firman Tuhan. Dan saudara mungkin tidak bisa merasakan, tapi coba bayangkan. Setelah dia diingatkan, dari mulutnya bisa berkata, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Sebab semuanya itu dimulai dari hati. Ketika hatinya terluka, hatinya akan berusaha mencari perbaikan supaya tidak terluka. Atau melukai yang lain. Karena sudah terlanjur terluka, sudah terlanjur. Kalau orang Jawa Timur bilang acur begitu ya. Sudah terlanjur hancur. Sekalian aja. Ya. Tetapi Daud tidak demikian. Di dalam segala kemelut di hatinya, aku ini kan raja, aku berhak. Tapi Tuhan juga memilih hidupku. Tuhan yang membuat aku jadi raja. Ya. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan mengasihi aku. Tuhan gak mau aku berbuat salah. Maka Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Daud tahu kejatuhannya karena ketidakteguhan yang terjadi. Ketika seandainya dia dipimpin Roh Kudus dan dia teguh, dia tidak akan jatuh. Kadang-kadang kejatuhan justru, malapetaka justru bukan saat kita ada di bawah dalam saat kekurangan. Tapi justru saat semuanya sedang baik-baik saja, kita lengah. Kita merasa kita bisa, kita kuat, kita rohani, kita Kristen, kita berdoa, kita baca firman. Hal-hal itu yang bisa jadi celah bagi iblis untuk menggocoh kita. Kamu kan sudah baca firman, kamu pasti kuat. Cobalah. Kamu kan sudah berdoa. Iblis itu liciknya luar biasa. Di sisi kanan, di sudut biru begitu ya. Dia bisa bilang, kamu sih gak berdoa, makanya begini. Di sisi sudut merah ya, dia bisa bilang, kamu sih
Kamu terlalu banyak berdoa soalnya ya. Jangan cuma berdoa saja. Dia akan selalu cari celah, cari kesempatan. Sehingga apapun yang terjadi, entah itu baik atau tidak baik, dia akan selalu membuat semuanya berlawanan, menyerang kita. Membuat semuanya meleset. Doamu gak dijawab kan, kurang lama doanya. Tuhan gak berkuasa kan. Doamu gak dijawab kan, kamu sih salah dan seterusnya dan seterusnya. Daud mengalami seluruh kemelut itu di dalam hatinya. Tapi dia tetap berkata, jadikanlah hatiku tahir. Sebuah permintaan yang saya bisa katakan a very humbling experience. Sebuah pengalaman yang bernafaskan kerendahan hati, perendahan diri di hadapan Tuhan. Dia raja loh, tapi dia merendahkan hati dalam kesadarannya setelah dia tersadar. Dan setelah itu dia bilang, perbaharui batinku. Saudara, saya tahu bahwa, saudara juga pasti tahu bahwa yang namanya dosa itu akan selalu looming, akan selalu mencari celah. Sehingga kapan kita bisa buka celah lalu dosa itu menyerang kita. Ya. Tetapi di sini kita pelajari kata-kata Daud. Daud sadar ketika hatinya diperbaharui, rohnya diperbaharui, hatinya ditahirkan di dalam ayat ini terjemahannya ya. Maka semuanya baru, tidak ada celah. Kalau cuman sekedar minta ampun saja, tidak minta hati yang baru, masih ada celah. Masih ada kaitan, masih ada bekas jejaknya yang bisa kita withdrawal, mengalami withdrawal. Ya, jadi kita belajar dari Daud, dia minta kepada Tuhan, jadikanlah hatiku tahir, perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Setiap pagi, mari kita minta hati yang baru. Mari kita minta roh yang teguh. Setiap kita bangun pagi. Supaya tidak ada celah. Apakah perlu minta tahir setiap pagi? Tidak ada salahnya. Tidak ada yang melarang. Supaya tidak ada celah. Ya. Dan di sini, Daud sadar akan itu. Dan Daud mengalami the new birth, ya, kelahiran baru, kelahiran kembali. Saya percaya Tuhan mungkin sangat baik sama kita sehingga dosa kesalahan kita tidak terekspos seperti Daud. Tapi kita semua tahu, semua dari kita itu tidak ada bedanya. Hanya yang berbeda adalah sudah ketahuan dan belum ketahuan. Oleh karena itu mari manusia-manusia kita semua yang tidak sempurna, yang mau terus disempurnakan. Kita berkata setiap pagi, jadikanlah hatiku tahir. Biarlah batinku diperbaharui dengan roh yang teguh. Biar permintaan ini menjadi doa kita setiap pagi. Terutama dengan kaitannya dengan tema tahunan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saya yakin Daud mau dipimpin Roh Kudus. Tapi ada kalanya Roh Kudus itu tertutupi dengan ego kita. Karena kita egosentris. Karena kita merasa entitled. Karena kita merasa berhak. Kita merasa bisa. Oleh karena itu, pagi hari ini, mari biar hati kita sungguh-sungguh terarah kepada Yesus saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Biar sepanjang hari ini kami semua
sehat, diberkati, dan dibungkus dengan darah Yesus. Kami bersyukur, dan mari semua yang percaya kita bersama-sama berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.